Karya tulis dunia Islam generasi awal, ya, tadi disebut awal-awalnya ditulis oleh para ulama dalam lintas mazhab, dalam penulisan karya-karya fikih, usul fikih, hadis, tafsir, dan sirah. Setelah itu beralih kepada buku-buku sains, tetapi yang sains yang berguna secara praktik kepada manusia, diantaranya seperti ilmu kedokteran, kemudian ilmu teknik, ilmu pertanian, kemudian apalagi ilmu tentang peternakan, ilmu tentang kuda, ilmu tentang tempur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Orang yang pertama kali dunia Islam memiliki karya tulis buku, ada beberapa pendapat. Yang pertama kali ada yang disebut Abu Al-Walid Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij Al-Makki, orang ahli fikih yang mengajar di Masjidil Haram. Atau ada pendapat kedua menyebut yang pertama kali menulis buku adalah Abu An-Nazar Sa'id bin Abi Arubah Al-Basri yang tinggal di Basrah, Irak. Jadi kalau Abu Al-Walid ini wafatnya 767 Masehi atau 150 tahun setelah hijrah, sementara Abu An-Nazar ini 773 Masehi atau 150 Nabi Hijriah. Jadi ini adalah dalam kurun waktu yang tidak terlampau jauh berbeda. Jadi kita bisa membayangkan setelah Rasul hijrah ke Madinah 150 tahun kemudian atau 1 abad kemudian, itu yang terjadi adalah lompatan tradisi keilmuan yang sangat luar biasa, di mana bangsa Arab pada saat itu di Mekah yang bisa nulis atau yang bisa baca tulis hanya 17 orang, 100 tahun kemudian atau 1 abad kemudian ketika setelah Islam datang, itu tradisi tulis menjadi sebuah tradisi intelektual yang sangat dihargai oleh bangsa Arab. Di antara para ulama terkemuka di abad di tahun 150 Hijriah pada saat itu ada beberapa nama-nama terkenal, para salaf generasi salaf yang terkenal seperti Sufyan Ats-Tsauri yang juga menulis banyak buku, Al-Himyari, Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit tentang tipologi karya tulis peradaban Islam. Nah, jadi di dalam peradaban Islam itu ada berbagai macam bentuk, berbagai macam tipe-tipe karya tulis. Yang ini juga menjadi dasar seperti apa penulisan tradisi ilmiah di kalangan intelektual di generasi modern pada saat ini. Jadi pada masanya itu ada yang disebut dengan taklif. Taklif ini ya kitab karangan. Kitab karangan maksudnya adalah kitab yang memang ditulis murni berdasarkan pemikiran dia sendiri. Nah, jadi biasanya taklif ini biasanya adalah karya-karya ilmiah, baik tentang ilmu sosial maupun tentang ilmu sastra, seperti kumpulan-kumpulan syair, itu disebutnya biasanya dengan taklif. Nah, kemudian yang kedua adalah tadwin atau kodifikasi, itu transfer teks dari riwayat lisan kepada tulisan. Ya, kalau bahasa sekarang mudahnya adalah transkrip ya. Transkripsi itu pidato orang kemudian ditulis gitu menjadi buku. Nah, sekarang kan banyak nih para asatid kita yang biasanya di media sosial atau di media secara umum, mereka berpidato, berceramah, kemudian ceramah itu dijadikan kumpulan tulisan. Nah, itu kalau dalam tipologi karya tulis peradaban Islam disebutnya sebagai kodifikasi. Nah, Al-Quran itu sendiri juga ketika menjadi mushaf itu disebutnya dengan kodifikasi. Nah, yang ini dikenal sejak masa terutama paling gencar ya, sudah dimulai di masa Umar sebenarnya, tetapi paling gencar dan paling luar biasa proyeknya dilakukan dengan sangat serius dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Makanya mushaf yang kita kenal sekarang disebut dengan mushaf Utsmani. Nah, itu kodifikasi atau pengumpulan dari sejumlah riwayat para sahabat-sahabat itu dikumpulkan, kemudian di cross check. Ini benar nggak nih hafalan si fulan? Sama nggak sama? Oh ya sama. Kalau hafalannya sama-sama kuat, orangnya dikenal sama-sama orang yang memiliki rekam jejak jujur dan baik, maka kemudian ditulis menjadi teks, dikumpulkan, kemudian disusun bab-babnya dan juz-juznya dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah tasnif. Tasnif inilah penyusunan. Tadi penyusunan ini biasanya kitab tentang biasanya ya tentang hadis atau tentang ilmu fikih itu dikumpulkan, misalnya fikih tentang bab tentang toharoh atau bersuci, atau fikih tentang ilmu fikih jihad. Nah, ini disebutnya dengan tasnif. Jadi atau kadang-kadang kumpulan pemikiran penulis karya tulis Imam Ghazali misalnya ya, atau kumpulan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nah, itu misalnya jadi Sahih Bukhari. Nah, itu namanya tasnif kalau di dalam tipologi karya tulis peradaban Islam. Nah, tasnif ini
Kemudian semakin berkembang, dan model penulisan karya tulis ulama ini banyak yang berbentuk dalam bentuk tasnif, karena kemudian setelah generasi para imam-imam mazhab itu muncul banyak sekali karya tulis yang berupa tasnif. Nah, tasnif ini bisa bentuknya syarah atau penjelasan. Jadi misalnya ada syarah Imam Bukhari, penjelasan dari karya yang dibuat oleh Imam Bukhari, atau bahkan ada bantahan misalnya seperti yang ditulis oleh Ibnu Rushd terhadap Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membuat atau menyusun sebuah buku namanya Tahaffutul Falasifah atau bencananya filsafat barat, di mana Al-Ghazali mengkritik filsafat barat yang pada saat itu banyak merasuk ke dalam ilmu Islam. Tapi dibantah oleh Ibnu Rushd dengan judul Tahafut at-Tahafut, bencananya bencana. Nah, ini adalah salah satu bentuk model tasnif. Atau misalnya ulasan tentang karya Imam At-Tabari misalnya, atau catatan tentang tulisannya Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, dan bisa juga berupa tentang komentar atau ringkasan, atau mulakhas atau mukhtasar biasanya disebutnya. Nah, ini mulakhasah dan mukhtasar itu atau ringkasan dari kitab-kitab yang panjang. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab ulama zaman dulu itu bervolume-volume, berjilid-jilid, sampai bahkan ada yang 12, ada yang 20 jilid. Nah, untuk dijadikan ringkas sebagai bahan dasar untuk para pemula, dibuat mungkin mukhtasornya atau ringkasannya. Dan ringkasan-ringkasannya itulah yang sering menjadi buku panduan para santri-santri, terutama para santri tradisional di Indonesia pada saat ini. Nah, selain ta'lif, tadwin, dan tasnif, yang perlu dipahami juga dalam karya tulis pada Islam ada namanya matan, buku tentang matan. Buku tentang matan ini biasanya, kalau matan itu sifatnya syair, pendek-pendek, dan padat sekali. Nah, ini bisa tentang ilmu tajwid, ada tentang ilmu sifatul huruf, misalnya kita kenal Matan Al-Jazari ya, tentang ilmu tajwid dan ilmu sifatul huruf. Atau misalnya tentang nahu sorof atau ilmu tentang gramatikal bahasa Arab, ada yang dikenal oleh kalangan santri tradisional di Indonesia itu namanya Matan Alfiyah atau Matan 1000 bait. Alfiyah itu artinya 1000 bait. Dan biasanya matan itu ditulis dalam bentuk syair atau nazom. Seperti kalau dalam kitab Alfiyah itu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu rabbiha huwa khairum maliki. Nah, itu misalnya contoh matan yang kemudian ditulis dalam bentuk syair atau nazam. Jadi ada langgamnya. Jadi kita membayangkan tradisi intelektual pada bangsa atau umat Islam di generasi terdahulu itu ilmu pengetahuan yang sangat ribet dan jelimet seperti gramatikal bahasa Arab itu bisa dibuat dengan matan yang dilagukan dalam tanda kutip dengan sangat enak gitu, sehingga mudah untuk dihafal. Nah, ini sangat luar biasa. Saya kemarin dapat video yang membandingkan, coba ada nggak yang dia mengajukan pertanyaan begini, coba apakah kamu bisa menjelaskan atau menyampaikan sedikit saja tentang buku pelajaran, misalnya buku pelajaran tentang geografi kamu waktu di SMA dulu, atau bisa nggak sih kamu cerita ulang tentang diktat kuliah kamu tentang ilmu politik zaman dulu di masa kuliah, bisa nggak? Kayaknya hari ini sulit orang bisa menceritakan ulang gitu, kecuali hanya dalam 1-2 kalimat saja. Tetapi coba kamu sebutkan misalnya lagu yang tenar saat ini, misalnya lagu Haji Roma Irama misalnya ya, atau lagu apalagi yang populer zaman lagu-lagu barat lah, atau lagu-lagu Indonesia lah, band-band yang terkenal. Kita mungkin bisa dengan mudah. Nah, ini kenapa lagu itu lebih mudah dihafal? Karena ada melodinya tadi. Melodi ini tadi membuat kata-kata atau susunan teks itu menjadi lebih masuk ke dalam otak. Nah, ulama zaman dulu udah tahu teori ini gitu. Makanya mereka membuat matan tadi dalam kitab-kitab, dalam bait-bait yang sangat ringkas, tetapi berisi ilmu pengetahuan yang sangat dalam. Nah, ini luar biasanya kecanggihan para ulama yang menjadi tradisi intelektual ulang pada masa dulu. Itu teori-teori yang rumit seperti teori nahu itu kan jelimet itu. Bahasa Arab itu belajar nahu sorof itu perubahan bentuk dari kata fa'ala aja itu bisa menjadi ratusan bahkan ribuan bentuk itu. Nah, itu cara menghafalnya kalau cuma dihafal teks biasa kan sulit, tapi ketika dibentuk menjadi nazom menjadi bait-bait yang bisa dilantunkan dengan indah, itu akan menjadi sangat menarik. Nah, kalau dalam tradisi
pesantren, misalnya tradisi pesantren klasik, itu bait-bait itu sering suruh dihafal. Ada namanya mahfuzot itu. Mahfuzot itu misalnya contohnya seperti baitnya Imam Syafi'i yang terkenal ketika mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Ini saya jadi masih hafal nih. Syakautu ila waqi'in su'al hifzi fa'arsyadani bi antarakil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Jadi ceritanya Imam Syafi'i pada suatu kesempatan mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, bayangkan Imam Syafi'i itu kalau melihat baca buku nih gitu ya misalnya, itu kalau dibaca buku 2 halaman gini, baca buku 2 halaman tuh halaman satunya tuh harus ditutup. Karena kalau nggak ditutup ininya nempel langsung. Jadi itu luar biasa Imam Syafi'i itu. Tetapi sekelas Imam Syafi'i aja itu pernah mengalami kesulitan hafalan. Konon katanya pada saat itu riwayatnya karena tidak sengaja melihat aurat wanita itu. Ketika sedang pasar itu juga, ketika sedang ada keperluan. Nah kemudian kata Imam Waqi, farsyadani bi antarakil ma'asi. Kata Imam Waqi gurunya, kamu kalau supaya tidak buruk hafalannya, tinggalkanlah maksiatannya. Fa akhbirani bi anna ilma nurun. Imam Waqi menjelaskan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak akan memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, itu salah satu contoh bagaimana pesan ditulis atau digubah dalam bentuk syair itu biasanya akan lebih mudah teringat. Gitu. Atau misalnya konsep-konsep kalau kita kenal menghafal huruf qalqalah gitu. Kalau suruh satu-satu mungkin sulit gitu, tetapi kalau disingkat menjadi baju di toko gitu atau kut bujadin, nah itu akan lebih mudah dihafalnya. Atau sifat-sifat huruf misalnya, huruf-huruf hamas, huruf-huruf syiddah itu seperti apa gitu. Kalau dihafalin satu-satu mungkin akan susah gitu. Tapi kalau disusun menjadi fahasahu syakhsun saqata atau ajid kotin bakat, alif jim dal qaf ta ba kaf ta, itu lebih gampang menghafal. Jadi rumus-rumus semacam itu tuh sudah digunakan oleh para ulama-ulama tradisi masa Arab di zaman klasik, bahkan di masa-masa yang lampau, di masa era tabi'in pada tahun 100 sampai 200 Hijriah. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah tentang syarah. Syarah ini biasanya buku tentang penjelasan dari sebuah konsep yang rinci atau yang konsep yang sering sulit atau pelik. Kalau matan tadi konsep yang susah dibikin jadi ringkas, kalau syarah tadi di mana masalah-masalah yang spesifik itu digambarkan lagi menjadi lebih gamblang. Makanya syarah itu biasanya malah jadi lebih panjang lagi. Nah, buku syarah ini menjelaskan masalah-masalah yang sulit dan pelik dalam satu tema, baik dalam ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Dalam syarah dikemukakan beragam argumen dan pendapat. Syarah ini nanti akan merinci hal yang masih global, menjelaskan hal yang masih samar, membatasi hal-hal yang mutlak, mengoreksi kesalahan, menyibak makna dan ungkapan, serta bagaimana nanti diajukan argumen-argumen atau pandangan-pandangan para pendapat para pakar atau para ahli terkait tema tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana setelah tipologi tradisi penulisan itu maju dan gemilang, kemudian beranjak menjadi tradisi terjemah dalam dunia Islam. Nah, terjemah ini adalah salah satu media utama dan pertama bagi umat Islam dalam mengenal khazanah keilmuan pra-Islam yang dikenal dengan ilmu-ilmu awal. Kegiatan terjemah dan transfer dari bahasa asing, khususnya Yunani dan Suriah, muncul pertama kali pada era dinasti Umayyah, yaitu Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Jadi cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, inilah Khalid bin Yazid ini diceritakan bahwa dia ini adalah orang yang menggemari ilmu kimia. Ya, dan ilmu kimia pada saat itu tentu saja bisa digunakan ke berbagai macam aplikasi bentuk ya, bisa menjadi untuk ilmu obat, tentu saja untuk meramu-ramu obat, meracik-racik obat. Kemudian bisa juga untuk kepentingan ilmu militer atau ilmu tempur, untuk misalnya membuat bom gitu ya, yang ledakannya dahsyat, atau membuat misalnya racun bisa membunuh musuh atau ditaruh di panah atau di pedang sehingga
efektif dalam menghabisi musuh dan lain sebagainya. Nah, Khalifah Khalid bin Yazid ini di Damaskus pada saat itu memindahkan pusat pemerintahannya, kemudian mempelopori gerakan penerjemahan literatur sains dari bahasa asing ke bahasa Arab. Jadi Khalid bin Yazid mengutus sejumlah perwakilan untuk mencari manuskrip tua dari generasi Ahlul Kitab, dari peradaban bangsa Mesir, di Iskandaria waktu itu, kemudian ke Irak, ke Baghdad, sampai ke Samarkand, wilayah Transoksania, yang kemudian wilayah Bukhara juga, di mana di situ adalah wilayah yang memang sudah terkenal sebelumnya peradabannya maju, sehingga barangkali ada ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa diambil dan diserap, dan kemudian literatur tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya mudah untuk dipelajari oleh orang-orang Islam. Dan kemudian Khalifah bin Yazid dilanjutkan ke zamannya Marwan bin Abdul Hakam, yang menjadi khalifah yang juga cukup terkenal. Pada perkembangannya di era Umayyah ini, meskipun sudah ada, tetapi berjalan sangat lambat. Tetapi kemudian ketika dinastinya berubah dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah, maka ini kegemilangan peradaban dan percepatan tradisi keilmuan ini menjadi sangat cepat. Tokoh utamanya adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yang dikenal memiliki wawasan filsafat dan sangat mencintai para filosof. Nah, ini Abu Ja'far al-Mansur ini kemudian tokoh Khalifah Abbasiyah pertama yang kemudian juga melanjutkan tradisi penerjemahan tersebut, dan berlanjut di zaman Khalifah Harun al-Rashid, yang tercatat pernah mengumpulkan para ilmuwan-ilmuwan, para intelektual dalam sebuah halakoh gitu, atau sebuah forum internasional di Baghdad untuk mengembangkan tradisi ilmu Yunani dan India yang waktu itu cukup dikenal memiliki kemajuan dalam bidang astronomi. Nah, di bidang astronomi pada saat itu ada dua kitab Al-Sindid dari India dan kitab Al-Majis dari Yunani, yang menjadi literatur kunci di bidang astronomi. Nah, jadi pada saat itu memang kemajuan peradaban bangsa lain sudah dikenal maju, dan umat Islam kemudian menyerap ilmu astronomi ini tentu saja untuk kepentingan, selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, juga untuk kepentingan ilmu syariat. Di antaranya adalah menentukan waktu kapan berpuasa, menentukan waktu kapan berbuka, menentukan kapan hari berlebaran, menentukan kapan jatuhnya hal-hal lain yang memang berkaitan dengan waktu di dalam ilmu syariat. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, puncak aktivitas terjemah sesungguhnya terjadi saat beroperasinya Bait Al-Hikmah yang dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun dalam dinasti Abbasiyah. Jadi kita kenal memang kegemilangan sejarah dinasti Abbasiyah di Baghdad ini memang sangat luar biasa, dan ditandai dengan adanya Bait Al-Hikmah ini adalah pusat penelitian dan penerjemahan yang kemudian berkembang menjadi sebuah akademi besar. Sebelumnya Baitul Al-Hikmah ini sudah beroperasi sejak masa Khalifah Harun al-Rashid. Tadinya cuma hanya perpustakaan, namanya Khaizanah Al-Hikmah, dan kemudian dikembangkan oleh Al-Ma'mun menjadi Baitul Hikmah, dan menjadi apa istilahnya, think tank center gitu ya, pusat pemikiran, pusat penelitian, sehingga seluruh karya-karya dari peradaban-peradaban lain masuk di dalamnya, diterjemahkan, dan kemudian dilakukan seleksi dan penyaringan di mana ilmu asing itu mana yang memang bermanfaat untuk kemajuan umat Islam. Nah, pada saat itu Al-Ma'mun itu ya dikenal sangat royal untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi karya-karya, jangan salah bahwa dulu manuskrip itu hanya dimiliki oleh sedikit orang. Artinya kalau sedikit berarti kalau orang itu tidak mau melepas. Kalau mau melepas cenderung dihargai dengan sangat mahal. Maka berapapun manuskrip itu dihargai oleh Al-Ma'mun itu akan dibayari. Itu jadi sangat luar biasa. Ini belum membiayai bagaimana perjalanannya ke wilayah dari Irak itu ke wilayah misalnya sampai ke wilayah Sumeria gitu ya, sampai ke wilayah Samarkand, Bukhara tadi, bahkan sampai ke wilayah Cina, ke Mesir dan lain sebagainya. Ini membiayai ekspedisi ilmunya saja sudah sangat luar biasa besar. Apalagi tadi belum lagi modal yang dikeluarkan untuk membeli manuskripnya. Dan bahkan pada saat itu
para penerjemah-penerjemah asing yang juga mungkin berasal dari orang-orang non-Islam ya, orang-orang Nasrani, ada orang Ibrani juga yang di-hire menjadi staf ahli gitu di Bait Al-Hikmah itu, kalau menerjemahkan buku itu bayarannya bukunya ditimbang kemudian dibayar dengan dinar emas. Jadi misalnya bukunya itu seberat 2 kilo dinar emas, 2 kilo emas. Ya berarti bayaran 2 kilo emas. Nah, jangan dibayangkan buku sekarang, buku zaman dulu itu kayak buku sekarang yang kertasnya itu kertas apa? Kertas HVS atau bahkan mungkin paperbook ya yang warna kuning gitu, yang sangat ringan. Zaman dulu itu kan kertasnya sangat luar biasa tebal-tebal, berat-berat gitu kalau teman-teman lihat tadi apa visual yang tadi itu kan luar biasa. Nah, ini kayak gini nih. Kertasnya itu tebal gitu dan berat. Di luar bungkusnya kulit. Nah, makanya penjilidan itu aslinya dalam bahasa Arab karena jilid itu dalam bahasa Arab artinya kulit gitu. Ya, penjilidan itu maksudnya perkamen atau kumpulan-kumpulan atau suhuf-suhuf tadi itu dibungkus oleh kulit. Nah, oleh Al-Makmun itu berapapun beratnya gitu ditimbang oleh ditimbang dan bayarannya itu adalah dinar emas seberat timbangan buku itu ya. Mungkin kalau buku-buku sekarang seperti Tafsir Ibnu Katsir gitu yang besar gitu atau kitab apa ya, kitab Al-Fitan yang besar atau Muqaddimah Ibnu Khaldun aja itu udah bisa 3 kilo sampai 5 kilo gitu. Itu buku sekarang yang kualitas kualitas kertasnya sudah sangat ringan gitu. Jadi bisa dibayangkan zaman dulu itu bisa mungkin 7 kilo atau 10 kilo atau bahkan mungkin lebih gitu dihitung dengan cover-covernya itu. Dan itu dibayari langsung senilai dengan emas oleh Khalifah Al-Makmun karena saking royalnya atau saking kuatnya terhadap cintanya terhadap ilmu pengetahuan. Nah, begitulah teman-teman sekalian. Jadi kita bisa melihat bagaimana zaman dulu itu para ulama, bahkan para pemimpinnya, para khalifah. Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, kemudian siapa tadi? Marwan bin Hakam, itu kan bukan sekelas ulama, dia pemimpin politik ya. Pemimpin politiknya saja zaman dahulu itu karena memang didorong juga dengan semangat keislaman dan didukung oleh para ulama-ulama yang ada di belakangnya, sangat mencintai keilmuan, sangat luar biasa, gila bahkan dalam tanda kutip terhadap ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dari manapun diambil, beberapa pun mahalnya dibayar. Gitu. Itu menunjukkan bagaimana kemampuan dan pengetahuan yang sangat luar biasa dan kesadaran terutama terkait ilmu pengetahuan dalam tradisi dunia Islam. Nah, ini kalau dibagi-bagi periode pertamanya Al-Mansur sampai Harun ar-Rasyid, jadi 158 Hijriah ya. Hanya 150 tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah, itu peradaban luar biasa, sangat luar biasa gemilang, bahkan sampai abad ke-4 Hijriah atau sampai abad atau tahun 400 Hijriah atau abad ke-10 Masehi. Nah, Eropa belum ada apa-apanya nih. Eropa baru akan melek nanti, masih 500 tahun lagi Amerika bangsa Eropa itu baru akan melek masih 500 tahun lagi. Ini umat Islam sudah terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Nah, meski demikian tadi kita lihat bagaimana betapa para khalifah dan ulama banyak sekali menerjemahkan kitab-kitab dari luar seperti karya Al-Majlis, karya Ptolemeus, Golden Verses kayak Pythagoras, Plato, Aristoteles tentang filsafat itu diterjemahkan, tetapi kegiatan penerjemahan ini juga belakangan ditentang oleh sejumlah ulama seperti di kalangan filsuf Al-Kindi dan Ibnu Sina itu menentang juga penerjemahan karena belakangan dilihat penerjemahan itu dilakukan secara sporadis. Artinya di tahap-tahap awal tuh yang penting udah diterjemahin aja dulu. Konteksnya apa belakangan gitu. Kemudian para fuqaha dan seperti Ibnu Jauzi dan Ibnu Taimiyah ini melihatnya lain lagi bahwa penerjemahan ini kok tidak melalui seleksi konten gitu. Sehingga pemikiran-pemikiran kufur yang ada di pemikiran kuno Helenistik Yunani tadi ini masih ke bawah-bawah dalam kitabnya. Ini berbahaya bagi ilmu pengetahuan karena tidak semua orang memiliki kebersihan hati dalam melakukan pencarian ilmu pengetahuan sehingga dikhawatirkan terjadinya tadi ilmu pengetahuan yang tadinya bukannya mencerahkan tetapi justru malah ilmu-ilmu yang rusak berasal dari teologi barat atau bahkan teologi kekafiran. Dan para sejawat seperti Ibnu Al-Athir dan Ibnu Khaldun juga mengkritik kegiatan penerjemahan ini tadi karena penerjemahan ini tadi dinilai bisa merusak tatanan sejarah kegemilangan umat Islam jika dilakukan tidak teliti, tidak hati-hati, dan tidak melalui pemilihan yang ketat terhadap sumber-sumber ilmu pengetahuan.
Nah, jadi itulah teman-teman sekalian mudah-mudahan dirahmati Allah, bagaimana tradisi penerjemahan di dunia Islam telah membawa umat Islam menuju puncak peradaban yang paling tinggi pada saat itu, sehingga sulit dikalahkan dan memukau seluruh umat manusia dari peradaban manapun berbondong-bondong untuk belajar ke Baghdad, ke Irak. Ketika umat Islam maju di Andalus, kemudian para ilmuwan Barat juga mengutus orang-orang Barat mengutus sarjana-sarjana, anak-anak mudanya belajar ke sana. Pada saat itu, orang-orang ketika kemajuan peradaban Arab dan Islam itu sangat maju, jadi memang menjadi titik tolak seperti sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan orang serba berbahasa Inggris gitu, karena peradaban Barat itu dikenal, atau bahasa Inggris, bahasanya orang Amerika itu menjadi bahasa yang paling maju, paling keren gitu. Orang nggak pede kalau nggak ngomong bahasa Inggris di forum-forum intelektual dan forum-forum terbuka gitu, forum-forum di ruang-ruang terbuka. Nah, zaman dulu sebaliknya, orang tuh malu kalau tidak bisa berbahasa Arab gitu. Jadi kalau sekarang aneh ente itu apa di ngomong aneh ente itu kayaknya kesana kampungan gitu, pinggiran gitu. Zaman dulu aneh ente itu justru malah salah satu tolok ukur bentuk manusia paling gaul di zamannya gitu. Orang-orang sibuk beratribut untuk bagaimana seperti orang Islam gitu, berjenggot gitu ya. Kemudian celana cingkrang, kemudian berbahasa Arab gitu. Teman-teman mungkin barangkali bisa membayangkan sosok seperti itu hari ini ya. Paling ya seringnya mungkin kalau tidak di diemin ya bisa jadi malah diejek gitu ya. Kok Anda ke Arab-Araban sih ya gitu. Jangan salah, orang Eropa juga dulu di masa pada 10 Masehi, abad ke-10 Masehi itu justru malah ke Arab-Araban. Mereka pengen terlihat gaul karena kemajuan peradaban umat Islam yang sangat luar biasa di masa itu. Sejarah mencatat para ilmuwan Arab dan para penerjemahnya adalah yang paling besar melestarikan khazanah ilmu Yunani. Teks-teks Yunani telah hilang, sementara yang tersisa hanya penerjemahan saja. Ini teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Tadi kan kita sempat bahas ya. Mas Rashid minta tolong dianukan. Cek 1 2 3 ya. Lanjut ya. Nah, tadi kan orang-orang Barat itu mengaku ketika mereka mengalami kegemilangan pengetahuan di abad ke-15 itu berasal dari tradisi Yunani yang berasal di tahun 30 sebelum Masehi. Jadi 1530 tahun gitu. Ada jeda. Nah, 1530 tahun ini kemana? Orang-orang Barat mereka sengaja menutup-nutupi. Padahal sebenarnya yang menyambungkan tradisi keilmuan Yunani ke bangsa peradaban Barat itu adalah orang-orang Islam. Di antaranya karena melalui kitab-kitab terjemahan tadi. Jadi ternyata di antara ilmu-ilmu kemajuan ilmu Yunani pada saat itu disebutkan, manuskripnya banyak yang hilang. Ada mungkin yang dijual karena kebutuhan finansial, ada yang memang tidak terpelihara, tidak terawat oleh para pemiliknya, sementara oleh orang-orang Islam dicari betul, kemudian disalin dan diterjemahkan, sehingga justru yang berfungsi untuk menjadi mata rantai penyambung antara peradaban Yunani dengan peradaban saat ini justru adalah orang-orang Islam. Cuman mereka, orang-orang Barat tidak mau mengakui seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah saat ini seolah-olah kemajuan peradaban Barat langsung meloncat begitu saja ke khazanah keilmuan Yunani. Nah, terjemahan berbahasa Arab kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Ibrani atau bahasa Yunani dan kemudian bahasa Latin. Makanya bahasa Latin tadi saya sempat sebutkan menjadi salah satu bahasa induk ilmu pengetahuan modern. Karena memang itu adalah hasil penerjemahan sesungguhnya dari karya-karya ilmu pengetahuan atau produk-produk berbahasa Arab. Ini adalah kontribusi besar dunia Arab dan Islam bagi dunia ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita juga harus memahami bahwa kehadiran agama Islam di Eropa melalui Andalusia dan Sisilia di Italia sana itu memberi pencerahan bagi dunia Eropa. Seperti diketahui, sejumlah institusi keilmuan atau universitas telah berdiri di kota-kota utama Eropa seperti di Granada, di Cordova, di Sevilla, Sativa, Murcia, Valencia, Toledo, Barcelona, dan Az-Zahra. Sebagian besar ini sudah menjadi nama-nama yang ikhwan-ikhwan hafalnya ini klub bola gitu ya. Granada, Sevilla, ya kan, Valencia, kemudian Barcelona. Ya, dulunya adalah wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi
Islam yang merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Al-Andalus. Di sana kemudian pelajar Eropa berbondong-bondong untuk belajar di universitas ini, terutama untuk belajar ilmu filsafat, kedokteran, seni, dan ilmu humaniora. Nah, pada tahun 1085 Masehi ini yang menjadi penting, Toledo kemudian dikuasai oleh Kristen Spanyol. Sejak penguasaan tersebut, Toledo menjadi pusat ilmu pengetahuan Latin Kristen yang mengembangkan berbagai disiplin ilmu seperti yang telah dikuasai oleh orang-orang Arab. Nah, jadi melalui Raja Spanyol Alfonso VII tahun 1126-1157, kemudianlah akhirnya diperintahkan banyak orang-orang Yahudi Andalus untuk menerjemahkan beberapa literatur berbahasa Arab ke bahasa Latin. Jadi kita tahu ketika Spanyol menguasai wilayah Andalusia, orang-orang Kristen Spanyol menduduki wilayah Andalusia, itu kan umat Islam diusir ya, diusir dan dibunuh luar biasa. Dan ilmu pengetahuannya kemudian dijarah begitu saja. Pada awalnya mereka tidak mengetahui, artinya masih belum konteksnya belum melihat bahwa harta yang paling berharga dalam umat Islam diantara adalah ilmu pengetahuan. Mereka pada saat itu lebih ke perebutan tempat dan pergeseran budaya. Namun kemudian setelah sekitar 100 tahun diduduki atau 50 tahunan ya gitu diduduki, baru kemudian mereka menyadari bahwa ternyata umat Islam di Indonesia ini warisan ilmu pengetahuannya sangat luar biasa. Dari situlah kemudian diprakarsai oleh Alfonso VII ini kemudian untuk menerjemahkan karya-karya tersebut ke dalam bahasa Latin. Dan saya yakin sebenarnya manuskrip aslinya itu masih ada gitu ya, disimpan. Sebagian ada yang tersimpan dan terbuka bisa dilihat di museum, tetapi sebagian lain patut diduga ini memang disimpan oleh para raja-raja dan kelompok agamawan di wilayah Eropa terkait manuskrip asli ilmu pengetahuan yang memang asalnya dari bahasa Arab. Nah, selain Alfonso VII, Uskup Castella bernama Raimundo yang meninggal tahun 1152 Masehi juga menjadikan kajian keislaman sebagai mata pelajaran di beberapa majelis keilmuan atau di beberapa lembaga-lembaga keilmuan. Karena memang bagaimana mungkin tidak bisa memahami Islam dan tidak bisa mendapatkan transfer ilmu pengetahuan yang berbahasa Arab dan ditulis oleh orang Islam kalau tidak memahami kajian keislamannya gitu. Jadi mereka belajar Islam bukan untuk mendapatkan hidayah, tetapi untuk hanya menyerap akar pengetahuannya saja. Jadi makanya ilmu pengetahuan Barat itu sangat kering karena menurut mereka agama itu bukan bagian yang penting, tetapi hanya menjadi alat untuk memahami latar belakang, dan kadang-kadang agama sendiri sudut pandangnya dipakai sudut pandang yang sinis gitu ketika atau kritis ketika mendapatkan ilmu atau dalam proses mencari ilmu pengetahuan. Nah, Raimundo kemudian mendirikan lembaga sejenis madrasah terjemah di Toledo. Lembaga ini menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab dari berbagai macam disiplin ilmu. Sementara di Sisilia, penerjemahan literatur Arab cukup gencar dimotori oleh King Roger II. Nah, tadi saya sempat singgung Raja Roger II tadi yang bersahabat dengan Al-Idrisi, kartografer dan geografer Muslim asal Andalus. Sebenarnya asalnya dia lahirnya itu di Ceuta. Ceuta itu ada di wilayah Afrika saat ini. Dan dia pernah memberi hadiah kepada Roger berupa peta bumi yang saat itu menjadi penemuan spektakuler. Kalau teman-teman baca, globenya itu pada saat itu terbuat dari perak dan beratnya sampai 400 kg kalau tidak salah, dan masih disimpan oleh orang-orang Eropa terkait penemuan dari Al-Idrisi ini yang menjadi rujukan para petualang, para navigator, para penjelajah di masa itu, karena petanya atau globe yang dibuat oleh Al-Idrisi ini sangat lengkap menggambarkan bagaimana bentuk gambaran dataran rendah, dataran tinggi, kemudian sungai-sungai yang mengalir, dan pusat-pusat dagang itu di mana saja itu ditandai oleh Al-Idrisi ini, sehingga Roger sangat berterima kasih sekali. Nah, sayangnya buku Roger ini tadi kalau oleh selain hadiah globe tadi atau peta bumi tadi yang diberikan oleh Al-Idrisi itu juga membuat buku geografi yang lebih rinci berjudul Nuzhat al-Mustaq fi Ikhtiraqil Afaq. Nah, jadi bahasanya aja ada rimanya gitu ya.
Nuzhat al-Mustaq fi Ikhtiraq al-Afaq, yang kemudian diterjemahkan oleh orang-orang Barat menjadi Book of Roger. Dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai Opus Geographicum atau buku induknya ilmu geografi. Ditulis oleh Al-Idrisi ini. Nah, menarik ini kitab An-Nuzhat al-Mustaq fi Ikhtiraq al-Afaq. Kalau teman-teman tahu, terjemahan bahasa Indonesia itu artinya hiburan untuk manusia yang rindu mengembara ke tempat yang jauh. Nah, ini indah sekali kan judulnya. Jadi membayangkan ilmu pengetahuan yang ditulis oleh para intelektual-intelektual Islam itu tidak berat, gitu ya, tetapi justru punya nilai seni yang sangat tinggi. Jadi jauh dari konsep-konsep yang rumit, meskipun mungkin di dalamnya ada konsep-konsep yang rumit, tetapi ditulis dan digambarkan dengan sangat indah, dengan cita rasa seni yang sangat tinggi, sehingga ketika menyebut buku geografi itu bukan buku geografi, atau bahasa Latin itu kan sangat kaku gitu ya, Opus Geographicum, buku induk ilmu geografi. Tapi aslinya judulnya yang ditulis oleh Al-Idrisi adalah Nuzhat al-Mustaq fi Ikhtiraqil Afaq, hiburan untuk manusia yang rindu mengembara ke tempat yang jauh. Ini indah banget, ini luar biasa. Jadi cita rasa ilmu Islam itu tadi ya, selain di dalamnya terdapat konsepsi-konsepsi yang rumit, hasil berdasarkan observasi lapangan yang sangat dalam dan sangat luar biasa, hasil dari interaksi atau mungkin bahasa sekarang itu peer group ya, kalau dalam bahasa akademis itu peer group bertemu dengan ilmuwan-ilmuwan yang memiliki minat yang sama, kemudian berdiskusi, dan hasil diskusi itu dijadikan menjadi konsep-konsep yang dituangkan ke dalam buku, itu tetap ditulis dengan sangat indah, dengan cita rasa yang dalam, didahului dengan kalimat memuji kepada Allah, tidak lupa bahwa ilmu ini diturunkan oleh Allah untuk manusia, diakhiri dengan alhamdulillah, pujian bagi Allah karena telah berhasil menyelesaikan buku ini, dan juga buku ini mudah-mudahan dinilai dapat bermanfaat bagi umat manusia, orang-orang Islam khususnya. Ini cita rasanya sangat jauh beda dan berbeda jauh, timpang dengan peradaban Barat yang kering dari nilai-nilai maknawi, kering dari nilai-nilai rohani, bahkan seolah-olah bertentangan, seolah-olah sesuatu yang ilmiah itu, sesuatu yang rasional itu tidak boleh tidak bertentangan dengan wahyu, bertentangan dengan hati nurani dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian berahmati Allah, masya Allah, udah beberapa menit lagi. Ada sejumlah hal yang penting kita ketahui bahwa di dalam tadi menjalankan profesinya sebagai ilmuwan Muslim, para intelektual Islam itu ya tentu diantaranya adalah para ulama kebanyakan itu memiliki beberapa etika-etika tertentu. Di antaranya yang paling pertama adalah berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya sempat sebutkan bahwa di antara bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah memulai tradisi penulisan dengan kalimat basmalah, hamdalah, dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah hal yang umum dan lazim dilakukan oleh seluruh ulama dan ilmuwan-ilmuwan Muslim. Jadi mau itu nulis kitab fikih, mau itu nulis kitab astronomi, mau kita nulis kitab sosial, pasti awalnya adalah didahului dengan Bismillah, kemudian Alhamdulillah, kemudian juga dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam kepada kita. Kemudian yang kedua, etika kepenulisan ilmuwan Muslim adalah menganggap bahwa menulis itu adalah ibadah. Jadi menulis itu bukan hanya sekedar produk intelektual yang lepas dari kegiatan ukhrawi kita, sehingga ini membuat apa yang ditulis oleh orang-orang Islam, para intelektual Muslim di masa terdahulu itu punya pertanggungjawaban yang sangat tinggi gitu. Karena tadi menulis ini dianggap sebagai ibadah, dan dalam menjalankan ibadah tentu saja harus jujur, harus benar-benar melakukan sesuatu yang ikhlas, murni karena ilmu pengetahuan, bukan karena jabatan dunia, bukan karena hal-hal lain yang memang pada akhirnya justru malah mengganggu kesucian ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga adalah etika keakuratan penulisan. Jadi kejujuran itu ya, itu sangat luar biasa dipegang oleh umat Islam. Jadi kalau para ilmu Muslim terdahulu mendapatkan konsep itu dari orang Yunani, dan misalnya
Plato atau Aristoteles, maka di dalam kitabnya ditulis bahwa itu adalah rumusan yang dibuat oleh orang tersebut gitu. Sumbernya dicantumkan. Nah, ini berbeda dari orang-orang barat yang sama sekali mengabaikan hal-hal semacam ini. Nah, misalnya ini dalam konteks ini Khalifah Umar bin Khattab, yang salah seorang khalifah yang juga punya hirs, semangat keilmuan yang sangat tinggi, pernah bilang bahwa seburuk-buruk tulisan adalah al-masyak atau memanjangkan huruf atau tulisan, seburuk-buruk bacaan adalah al-hazramah atau membaca terlalu cepat, dan sebaik-baik tulisan adalah tulisan yang paling jelas. Artinya dalam konteks literasi Islam ada istilah yang namanya tahqiq, bagaimana tulisan itu di cross check ulang, disesuaikan dengan konteks aslinya, kemudian dicari apa maksudnya, sehingga tulisan-tulisan karya intelektual Muslim terdahulu itu benar-benar akurat dari sisi keilmuannya dan dari sisi ketersambungan matan atau riwayatnya. Kemudian dalam etika ilmuwan Muslim yang selanjutnya adalah etika mencoret dan merevisi teks. Ini kalau teman-teman lihat dalam buku-buku atau karya-karya ulama zaman dahulu itu banyak yang sifatnya ada catatan-catatan tertentu terhadap buku karangan ulama. Tetapi ketika mereka mencoret atau merevisi isi teks itu, mereka juga melakukannya dengan santun gitu ya, dengan adab, dilakukan dengan adab yang sangat tinggi, sehingga tetap menghargai gurunya sebagai orang yang memberinya ilmu pengetahuan. Kemudian etika penyebutan sumber rujukan, ini juga menjadi salah satu bagian dari etika penulisan Muslim. Kemudian juga yang tidak kalah penting ternyata memperhatikan kualitas tinta. Jadi kualitas cetakannya itu betul-betul diperhatikan oleh para ilmuwan Muslim. Jadi bukan hanya dalam proses menulisnya saja, tetapi produk akhirnya sebagai buku yang bisa dibaca oleh para pembaca di generasi-generasi selanjutnya itu juga bisa terjaga karena memang diperhatikan kualitas cetakannya. Ini sangat luar biasa bagaimana para ulama pada zaman terdahulu sangat melihat hal-hal semacam ini. Kemudian etika catatan kaki. Nah, ini menarik, dan juga etika penjilidan buku. Etika catatan kaki ini yang pada akhirnya kemudian mendorong ilmu pengetahuan atau tradisi penulisan ilmiah di zaman sekarang itu ada namanya istilahnya footnote dan body note. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu tadi ada namanya hasyiah atau catatan kaki. Jadi misalnya ada penjelasan ulama, kemudian ada catatan kakinya. Nah itu berasal dari tradisi penulisan Muslim. Dan di Barat awalnya nggak ada, Barat justru ngikutin orang-orang Islam. Kemudian ada juga atau body note ya, yang sekarang kalau teman-teman sekarang yang bikin, saya nggak tahu kalau skripsi, kalau tesis dan disertasi itu udah nggak pakai footnote, tapi makanya body note. Nah, itu namanya istilahnya hamish kalau dalam bahasa intelektual Islam pada zaman dahulu. Nah ini adalah catatan kaki menunjukkan keunggulan sebuah karya ilmiah. Nah, teman-teman bisa baca di bukunya Franz Rosenthal itu Etika Kesarjanaan Muslim. Di situ kalau teman-teman mahasiswa, saya pikir haruslah itu baca buku itu supaya bisa mendapatkan gambaran seperti apa tradisi intelektual umat Islam di masa terdahulu. Kemudian ada etika penjilidan buku. Nah, ini juga penting, bagaimana cara menjilid buku itu harus buku tadi sebagai produk akhir itu menjadi produk yang bisa dinikmati dan awet bertahan lama. Nah, itu para ilmuwan Muslim sudah care terhadap hal itu, dan banyak ahli-ahli penjilid pada zaman itu. Misalnya dikenal namanya ada Al-Maqdisi, atau salah satu tokoh penjilid buku di era awal literatur Islam adalah namanya Ibnu Abi Harish, yang bekerja di perpustakaannya Khalifah Al-Ma'mun pada awal abad ke-9 Masehi. Nah, ini teknik-teknik penjilidan itu juga dipelajari oleh ilmuwan Muslim. Nah, selanjutnya adalah etika meletakkan buku. Nah, etika meletakkan buku ini biasanya para ulama dulu, buku atau kitab itu benar-benar dihargai, apalagi hadis dan Quran itu tidak boleh ditaruh bawah, tidak boleh ditaruh lantai. Minimal ada di atas meja, dilapisi kayu dulu, baru kemudian baru ditaruh di tempat yang pantas. Kemudian dalam menyusun di rak buku itu, buku-buku ilmu syariat itu paling atas gitu misalnya. Itu adalah bentuk etika bagaimana meletakkan mushaf Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu menjadi di tempat yang paling mulia. Kemudian etika meminjam buku, nah ini juga menarik nih. Etika meminjam buku, jadi dalam tradisi intelektual para sarjana Muslim zaman dahulu itu etika meminjam buku itu pada awalnya di dalam
konsep perpustakaan ya, dalam konsep perpustakaan maupun secara pribadi. Jadi sebelum peradaban Islam itu tidak dikenal sama sekali seperti apa etika pinjam meminjam buku gitu. Jadi kalau mau dapatkan buku ya kamu harus beli. Dan buku pada saat itu sudah saya sebutkan tadi adalah barang yang sangat mahal. Barang yang sangat mahal. Buku itu prestis gitu. Zaman dahulu orang yang punya buku itu ya kalau nggak orang kaya dapat warisan yang bapaknya itu mungkin pemuka agama gitu ya atau keturunan bangsawan, itu kalau tidak berasal dari kalangan terhormat tidak bisa punya buku. Dan nggak ada zamannya dulu tuh pinjam buku, nggak ada gitu. Dulu tuh kalau mau beli gitu. Nah, dalam Islam baru kemudian ada diajarkan bagaimana buku itu boleh dipinjamkan, karena dalam Islam itu ilmu itu tidak boleh disimpan gitu. Ilmu itu harus bermanfaat karena ilmu itu adalah cahaya. Dan disitulah kemudian muncul perpustakaan dan orang bisa meminjam buku dan seseorang yang telah memiliki buku dia tidak perlu menulis ulang buku tersebut. Nah, ini diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri ini bagaimana keengganan meminjamkan buku itu adalah bentuk perilaku buruk. Menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang pelit atau tidak menginjamkan buku, maka dia akan mengalami 3 hal. Yaitu yang pertama adalah dia jadi pelupa, dia meninggal dalam keadaan yang tidak bermanfaat, dan buku-bukunya akan hilang. Nah, ini salah satu qaul para ulama salaf terkait bagaimana peminjaman buku. Nah, kalau di dalam konteks Indonesia, Gus Dur itu pernah bilang hanya orang bodoh katanya yang meminjamkan buku, tetapi cuma orang gila yang bukunya dipinjam terus dibalikin. Itu humornya Gus Dur gitu. Betapa soal buku, kalau buku itu dia pelit gitu, dia tidak mau memberikan pinjaman. Padahal kalau dalam praktek keislaman justru bagaimana ilmu itu supaya tersebar sangat luas, dan bentuk dalam menciarkan ilmu atau menyebarkan ilmu atau meminjamkan buku itu adalah bentuk bagaimana mensyukuri dari rahmat Allah terhadap ilmu. Nah, kemudian yang terakhir adalah etika menulis ulang sebuah buku. Bagaimana dalam menulis ulang sebuah buku itu memang harus menyertakan penulisnya, menyertakan sumbernya, meminta izin, dan etika-etika lain yang memang sangat ditopang oleh ajaran Islam. Nah, terakhir adalah etos keilmuan-ilmuwan Muslim. Ada beberapa etos yang menarik. Ini kita cepat saja, bahwa para ilmuwan Muslim itu punya manajemen waktu yang sangat kuat, dan banyak bahkan di antara mereka seperti Imam Nawawi itu meninggal di usia 40 tahun dalam keadaan bentuk menikah, dalam keadaan belum menikah, karena memang sangat hirs dalam menulis buku. Bahkan ada beberapa buku atau tulisan yang belum selesai ketika beliau wafat. Beliau bahkan tidak sempat untuk menikah karena untuk bergelut dengan buku dan ilmu. Nah, di sisi lain, dari sisi manajemen ilmu tadi, ini bagaimana misalnya seorang Al-Biruni itu hidupnya umurnya panjang, 78 tahun, dan dia diberi banyak kemuliaan dalam berbagai macam ilmu. Nah, yang harus kita tahu juga bahwa para ilmuwan Muslim zaman dulu itu, sarjana Islam itu mereka kebanyakan polyglot istilahnya, atau memahami banyak ilmu. Jadi kalau sekarang kan orang manusia modern itu dibentuk menjadi satu khusus atau fokus kepada satu bidang ilmu saja. Misalnya guru, dia belajar ilmu pendidikan, misalnya S1 sarjana pendidikan Islam, S2-nya dia harus sarjana pendidikan Islam. Nggak boleh tuh geser ke manajemen pendidikan. S3-nya dokter pendidikan Islam juga. Nah, jadi pendidikan sekarang itu mendorong agar siswa atau sarjananya itu linier, hanya satu fokus kepada bidang ilmu saja. Nah, ini berbeda dengan ulama-ulama tradisi keilmuan di zaman dahulu, di mana para ulama itu atau para ilmuwan itu mereka polyglot, mereka paham tafsir, tapi mereka bisa ilmu kedokteran, dan mereka bisa ilmu filsafat, dia paham sosiologi, ilmu bahasa jangan ditanya lagi, bikin karya sastra pasti bisa. Bahkan di antara mereka banyak yang juga terutama di kalangan ulama-ulama di Andalus ya, itu banyak yang mahir memainkan musik dan menciptakan not-not yang indah gitu, mengubah karya musik yang sangat bernilai tinggi, bahkan menciptakan alat musik ya. Bukan hanya mengubah not, menciptakan alat musik, kemudian menciptakan mekanik seperti air mancur. Desain air mancur itu yang membuat pertama kali adalah orang Islam. Desain jam yang bandul itu juga salah satu diantaranya adalah orang Islam, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana bedanya antara
hazanah keilmuan ilmu modern dan ilmu muslim zaman dahulu, di mana orang-orang ulama muslim itu sangat polyglot dan multidisiplin ilmu mereka pahami dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya adalah kejujuran dan originalitas. Ini sudah sangat jelas. Etos mencari kebenaran, ini juga barangkali hampir mirip. Etos kosmopolitanisme dan universalisme. Nah ini tadi, ini menurut saya menarik. Jadi salah satu konsep bagaimana negara atau peradaban bisa maju itu dia harus sifatnya kosmopolitan atau menerima berbagai macam peradaban. Kita sebagai ambil contoh yang dekat saja, misalnya Amerika. Amerika itu salah satu disebutkan oleh misalnya Francis Fukuyama ya. Kenapa dia bisa menjadi negara maju, sukses menjadi negara pengekspor demokrasi? Karena Amerika itu menjunjung keterbukaan. Orang dari mana saja boleh tinggal di Amerika, kemudian bisa menjadi warga negara Amerika dan mencapai apa yang mereka sebut sebagai American Dream gitu ya. Mimpi hidup yang layak gitu, jadi sukses, kaya raya gitu. Itu bisa dicari di Amerika. Nah, itu orang dari kulit hitam, orang dari Cina, ya, orang dari Vietnam, orang dari mana-mana lah bisa di sana. Dan pada akhirnya ketika terkumpul berbagai macam banyak orang, ini terjadi interaksi pengetahuan yang sangat menarik. Ini juga yang terjadi tentu saja di dalam Islam, ketika bagaimana tadi misalnya Khalifah Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu tadi menyadari di Baghdad itu di Damaskus itu perlu ada kosmopolitanisme, makanya dia mendatangkan orang dari berbagai macam suku, kemudian diterjemahkan karya-karyanya. Jadi konsep bagaimana sebuah peradaban itu atau formula sebuah bangsa itu bisa menjadi peradaban yang menang dan memimpin, itu dia harus punya nilai kosmopolitanisme ini. Dia mengadopsi berbagai macam pemikiran dan pandangan dari manusia yang beragam itu. Karena kalau tidak, dia pasti tidak akan maju-maju. Mungkin dia bisa menjadi negara besar, tetapi tidak akan menjadi peradaban yang memimpin. Nah, ini yang menariknya. Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, itu pernah menulis buku belum lama ini. Dia menilai, memang sekarang ekonomi Cina lagi booming, kata dia. Cina bisa menjadi naga baru yang menggetarkan kontestasi peradaban global hari ini. Tetapi Cina tidak akan, atau sulit, dia akan mengalami kesulitan untuk menjadi peradaban yang memimpin karena dia tidak memiliki nilai-nilai kosmopolitanisme ini. Orang Cina itu susah untuk mengadopsi nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran lain, meskipun pemikiran itu bermanfaat. Nah, ini berbeda dengan bangsa Arab di masa Islam misalnya ya, atau Turki Utsmani misalnya yang berhasil mempertahankan selama ratusan tahun peradabannya itu. Karena Turki Utsmani juga memiliki nilai-nilai kosmopolitanisme. Cina ini jangankan gitu ya, sejarah terbentuknya Cina itu kan dia itu kan dari satu bangsa yang menang perang, itu bangsa suku Han itu. Makanya nilai-nilai yang kalau tidak mengadopsi nilai-nilai Han, suku-suku lain pasti akan terbuang. Jadi yang mau menjadi nasionalisme Cina adalah dia yang nasionalisme Han, suku Han tadi. Gitu. Nah, inilah yang membuat menurut Lee Kuan Yew tadi ya, Lee Kuan Yew adalah orang Cina nih, keturunan Cina lah, yang dia menjadi perdana menteri Singapura. Dia bilang orang Cina akan sulit ya. Bagaimana kita lihat orang Cina memperlakukan misalnya Muslim Uighur yang sangat rasis, ulama-ulamanya disuruh joget-joget, ditaruh di kamp konsentrasi, dikurung di situ, anak-anak kecilnya dicuci otaknya, ada yang disuruh meludahi kitab suci, ada yang disuruh menistakan ayat-ayat dan kalam-kalam suci. Nah, ini kan bentuk penistaan terhadap budaya lain gitu ya. Kalau dia tidak suka Islam nggak masalah, cuman jangan sampai menistakan atau tidak menghargai bahkan melecehkan pandangan budaya lain. Bagaimana Cina bisa negara maju kalau sifatnya aja masih seperti ini. Nah, ini etos kosmopolitanisme yang harus dimiliki oleh ilmuwan Muslim dan salah satu menjadi syarat peradaban sebuah bangsa ini maju atau tidak. Kemudian selanjutnya etos keterbukaan dan apropriasi. Nah, ini hampir sama lah ya, tetapi memang keterbukaan yang di sini adalah keterbukaan yang telah terpilih, yang telah dipilih. Jadi kita menerima ilmu pengetahuan dari mana saja, tetapi harus melalui worldview Islam, Islamic worldview. Bagaimana Islam memandang itu sendiri. Jadi ketika sudah melalui filter ini, filter Islamic worldview tadi, maka ilmu pengetahuan tersebut bisa dengan mudah diserap untuk ditransfer kepada generasi-generasi selanjutnya. Selanjutnya etos dialog dan kritisisme, ini adalah sangat
basic bagaimana dalam ulama-ulama Muslim itu ya memang menjunjung tinggi nilai dialog, tetapi masih menjunjung adab gitu. Jadi tadi guru sama murid kadang-kadang tidak berbeda, tidak sama pendapatnya, berbeda pemikiran, tetapi dalam melontarkan kritik dan pendapat itu tetap dengan cara yang santun, tetap menghargai gurunya gitu. Inilah nilai-nilai etos keilmuan umat Muslim. Kemudian apresiasi yang tinggi terhadap ilmu. Nah, ini sangat luar biasa. Bagaimana ulama-ulama dahulu ya. Imam Bukhari sebelum menuliskan satu hadis itu biasanya beliau sholat 2 rakaat dulu sebagai pengagungannya terhadap ilmu. Belum lagi ulama-ulama yang lain juga yang luar biasa mengeluarkan uang, atau tadi para pemimpin politik Islam seperti Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Harun Ar-Rasyid yang luar biasa menggaji para guru-guru atau para syekh untuk mengajari anak-anaknya di istana itu dengan nilai sangat fantastis. Tapi ini menariknya bahwa ulama-ulama zaman dahulu meskipun dibayar atau diapresiasi dengan sangat tinggi dengan uang yang sangat besar dari khalifah, itu banyak di antara mereka hanya mengambil secukupnya saja. Nah, jadi kan ini indah gitu ya. Para pejabat politiknya sangat menghargai ulama, mereka diapresiasi dengan sangat luar biasa, tetapi ulamanya tahu diri, tawadhu gitu. Mereka waro, menjaga terhadap hal-hal yang tadi sifatnya duniawi. Jadi meskipun dikasih ratusan dinar gitu, yang diambil hanya cukupnya aja, yang penting ada buat makan besok. Gitu. Ini indah sekali gitu, bagaimana konsep keseimbangannya sangat luar biasa di dalam khazanah peradaban Islam di masa lalu. Kemudian etos terjemah dan ekspedisi manuskrip tadi sudah kita bahas. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian ini terakhir untuk menutup perjumpaan kita bahwa kita harus memahami bahwa Muslim itu dia itu harus cerdas dan tinggi literasinya. Jadi menjadi Muslim, menjadi seorang Islam itu Anda punya tuntutan untuk menuntut ilmu. Karena kewajiban menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang Muslim. Bagaimana orang Muslim itu bisa selamat dunia akhiratnya kalau dia tidak pandai, dia tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dasarnya ini. Pada kemudian akhirnya ketika semangat keilmuannya sudah tinggi, sudah terbentuk, maka dia bisa tadi menjadi seorang poliglot ya, memahami berbagai macam multidisiplin sehingga bisa memajukan peradaban bangsa, peradaban suatu kaum. Menulis karya adalah identitas para ilmuwan Muslim. Dengan menelusuri literatur sejarah terlihat bahwa para ilmuwan Muslim di peradaban Islam memiliki produktivitas tinggi dalam menulis. Konsekuensi dari kegiatan menulis para ilmuwan Muslim juga ditopang oleh semangat membaca dan menelaah yang sangat tinggi, dan capaian-capaian itu berdasarkan etos dan mental keilmuan yang menghujam, yang merupakan perpaduan intelektualitas dan nilai-nilai Islam. Jadi akal dan hatinya itu seimbang gitu. Rasionalitas dan wahyunya itu berjalan seiringan sehingga tidak saling bertentangan dan bahkan saling menghancurkan satu sama lain. Nah, ya rahimakumullah, barangkali demikian menjadi bahan diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya serahkan kembali waktu kepada moderator apabila ada yang ingin ditanyakan. Pada tafadhol masykura.